Untuk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Satu sukacita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Setiap Indah boleh bersama-sama keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Ketawang melalui agenda gereja BPJ Surakarta pelayanan tukar mimbar. Satu sukacita saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk berbakti bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Amin. Ini adalah pelayanan saya dalam tukar mimbar yang kedua sebelum pandemi. Sepertinya terakhir saya di Ketawang, terus pandemi, dan pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua kita akan membaca bersama-sama. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua kita akan membaca bersama-sama. Hanya 2 ayat Bapak Ibu. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua kita akan membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus. Kita bisa melihat dalam Efesus pasal 1 ayat 1. Penulis surat tercatat di sana dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Paulus memperkenalkan dirinya kepada gereja Tuhan yang ada di kota Efesus. Paulus memperkenalkan dirinya kepada orang-orang percaya gereja Tuhan yang ada di kota Efesus. Dari aku Paulus, bukan karena manusia tetapi karena kehendak Allah. Aku dipanggil menjadi rasul. Dan Paulus melalui suratnya, Paulus ini memberikan dorongan semangat kepada orang-orang percaya gereja Tuhan yang ada di kota Efesus. Paulus memberikan dorongan semangat supaya setiap orang percaya menyadari akan panggilannya di dalam Tuhan, akan tujuan hidupnya di dalam Tuhan, atas situasi dan kondisi yang saat itu sedang terjadi atau sedang dihadapi. Gereja Tuhan di kota Efesus sedang juga mengalami satu pergumulan. Di satu sisi kota Efesus adalah kota yang cukup maju secara pendidikan, secara ekonomi. Tetapi gereja Tuhan di kota Efesus juga mengalami satu pergumulan. Mereka berhadapan berkumpul dengan adanya pengajaran sesat, mereka berkumpul secara khusus dengan penyembahan-penyembahan berhala. Sehingga Paulus melalui suratnya ini memberikan satu dorongan semangat supaya setiap orang percaya gereja Tuhan mengerti akan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Setiap orang percaya mengerti dan memahami akan tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Bukan satu kebetulan kalau Allah memanggil kita. Lebih jelasnya sampai bisa dikasih Tuhan, kalau kita menjadi orang percaya, kalau kita menjadi orang Kristen, itu bukan satu kebetulan. Dan itu bukan karena keinginan kita. Tetapi kita menanggapi apa yang menjadi panggilan Tuhan. Kalau kita nanti membaca agak maju Bapak Ibu di dalam ayat yang keempat, sebab sebelum dunia dijadikan Allah telah memilih kamu supaya kamu kudus dan tak bercacat. Jadi kita lawan sama-sama ayat yang keempat. Kalau tadi kita membaca ayat yang
pertama dan yang kedua, kita lanjutkan pembacaan yang keempat. Setunggal kaleng tiga. Bapak Ibu, sebelum dunia dijadikan, dalam masa kekekalan Allah sudah memilih kita. Dalam predestinasi kemahakuasaan dan kebesaran Allah, Allah memilih kita. Sampai nanti saudara-saudara kita yang masih hidup dan yang belum ada dalam konteks panggilan dan rencana Allah dipilih sebelum dunia dijadikan. Allah memilih supaya kita kudus dan tak bercacat. Panggilan dan pilihan Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam masa kekekalan sebelum dunia dijadikan, Allah satu punya tujuan dalam hidup kita. Dalam ayat yang keempat di situ ada kata supaya. Kalau kita belajar waktu kita mungkin dulu belajar, ketika kita belajar dalam tata bahasa, ada struktur bahasa, ketika ada kata supaya biasanya menunjuk pada satu tujuan. Allah memilih kita sebelum menjadi jadikan supaya kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini tujuan yang Allah tetapkan dalam hidup kita, bukan secara kolektif tetapi secara pribadi. Setiap orang percaya dipanggil. Ada yang panggilan secara universal, ada panggilan secara pribadi. Kita dipanggil hidup kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Salah satu tujuan Allah. Jadi kalau Tuhan memanggil kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang percaya. Allah memanggil kita bukan tanpa alasan, tapi Allah punya satu alasan. Apa rencana Allah dalam hidup kita? Apa tujuan Allah memanggil kita? Kalau saya dikasih Tuhan, saat ini kita hidup di dunia ini, bukan satu alasan kita ada, tetapi ada satu rencana Allah. Kita ditetapkan di bumi untuk bukan hanya sekedar diingat. Oh, tahun 45 ada Pak Sastro yang begitu baik, berdedikasi tinggi, setia melayani. Kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar diingat, tetapi bagian dalam perjalanan hidup kita ini mempersiapkan untuk kita besok masuk dalam kekekalan. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan dalam masa kekekalan, dan kita pun juga direncanakan untuk masa kekekalan. Jadi kita hidup di tengah-tengah kekekalan, ruang terpaku dan kekal kembali. Dan yang di tengah yang saat ini kita hidupi bersifat sementara. Tapi yang sementara di dunia ini akan menentukan besok di dalam kekekalan. Allah sudah merencanakan hal yang baik dalam hidup kita. Allah sudah memulai hal yang baik sebelum dunia dijadikan, kita telah memilih. Allah telah memilih kita. Dan selama kita menjalani hidup kita bisa mengenal dunia musik Bapak Ibu yang jelas. Gusti gadah tinggal tujuan kita tidak. Konten itu. Bukan hanya sekedar kita cinta, tetapi apa yang kita kerjakan selama kita hidup, ialah kehidupan kita membawa dalam satu kekekalan yang sukacita dan abadi. Bukan hanya untuk kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, tetapi dengan sukacita yang besar kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tiap-tiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Kalau begitu kita dalam satu sukacita dan kemuliaan besar, kita membawa mahkota-mahkota kita untuk kita persembahkan di hadapan tahta anak domba. Tuhan, ini jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Selama aku hidup, aku boleh memenangkan dua jiwa. Tuhan, selagi aku hidup di dunia, dalam situasi dan kondisi apapun, aku tetap setia kepada Engkau.
Dalam pergumulan, dalam kesulitan, aku tetap setia kepada Engkau. Mari setiap kita menghubungi apa yang menjadi panggilan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Dan apa tujuan Allah atas hidup kita? Yang pertama, Bapak Ibu, semoga kita langsung ke ayat yang pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang percaya gereja Tuhan menyandang identitas sebagai orang kudus. Ini satu anugerah yang melekat di dalam hidup kita. Ini identitas yang kita miliki bahwa kita sebagai orang-orang kudus. Ketika kita menyandang identitas sebagai orang kudus, Allah mau kita hidup di dalam kekudusan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, kita mengambil keputusan Tuhan, aku mengambil keputusan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itulah kita dikuduskan secara posisi dari orang berdosa, kita menjadi orang yang diperdekakan. Dari orang berdosa, kita diselamatkan menjadi orang merdeka. Dari yang dulu dihukum, kita mendapatkan satu jaminan menjadi anak Allah. Nanti banyak hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita diangkat menjadi anak Allah, kita dikurangi, kita dimeteraikan, kita dimuliakan. Iman kita kepada Kristus menjadikan hidup kita yang pertama kita dikuduskan secara posisi. Sehingga keselamatan diberikan menjadi satu jaminan dalam hidup kita. Lanjut, Mas. Kita diberikan satu kepastian di dalam keselamatan, di dalam Tuhan, karena dosa kita sudah diampuni melalui karya salib 2000 tahun yang lalu. Ketika kita percaya beriman kepada Kristus, kita dikuduskan secara posisi. Yang dulu kita orang berdosa, sekarang kita menjadi orang yang ditebus, diperdekakan, menjadi ahli waris kerajaan surga. Ini secara posisi. Yang kedua, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui pengalaman hidup. Supaya hidup yang kita jalani dari hari lepas hari, bagaimana kita menjaga hati, pikiran, dan tindakan kita, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan, dan menjaga yang namanya kekudusan. Kudus, suci, murni, dipisahkan. Itu yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, Allah punya satu tujuan dalam hidup kita. Yang pertama, supaya kita hidup dalam kekudusan. Secara posisi kita sudah dikuduskan karena dulu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita dari hari lepas hari, Allah menghendaki kita terus hidup dalam kekudusan. Bagaimana hati, pikiran, perkataan, dan tindakan selaras dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadikan kita mengalami yang namanya pengkudusan, dikuduskan secara progresif, secara terus-menerus melalui perjalanan hidup kita. Sekalipun yang mana pun, seringkali kita juga mengalami yang namanya jatuh bangun itu manusiawi. Tetapi yang Allah kehendaki ketika kita jatuh, kita menyadari Tuhan, aku mohon ampun. Aku tidak jatuh, tidak bisa menjaga kekudusan. Ampuni aku Tuhan. Ketika kita sadar, besok kita lebih hati-hati supaya kita tidak jatuh di tempat yang sama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dikasih grafik,
Dari hari ini sampai mungkin 5 tahun ke depan, mungkin kita jatuh bangun. Jatuh minta ampun, nanti gagal lagi, jatuh lagi minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Kalau dikali-kali, secara grafis, kita mengalami yang namanya pertumbuhan. Ini luar biasa. Bagaimana kita bersinergi bekerja sama antara Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita dengan kemanusiaan atas hidup kita. Bagaimana kita mengelola hidup kita untuk tunduk pada pimpinan Roh Kudus yang seringkali kita juga tidak tunduk taat akan pimpinan Roh Kudus, sehingga kita mengalami jatuh. Bapak Ibu, jatuh dalam dosa itu mungkin terjadi dalam hidup kita. Tapi yang firman Tuhan mengasihi dan Tuhan mengampuni. Jika kamu mengaku dosa, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni dan mensucikan dari segala kejahatan. Itu janji. Tetapi yang Allah menghendaki bagaimana setiap hari hidup kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, bagaimana kita menjaga antara hati pikiran kita mulai tunduk di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman itu terus mengubahkan dalam hidup kita ketika kita menjalani hidup ini. Kita tetap terus bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sekalipun mungkin sesekali kita mengalami jatuh. Kita minta ampun di dalam kasih dan anugerah dan pengampunan yang Tuhan berikan. Tetapi Allah menghendaki supaya hidup kita mengalami yang namanya pertumbuhan. Ini adalah satu panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tujuan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita setiap orang percaya hidup dalam kekudusan. Mari kita menjaga hati, pikiran, perasaan, tindakan, seluruh hidup kita untuk kita berjalan di dalam firman Tuhan. Sehingga hari lepas hari kita tetap terus dipimpin untuk hidup dalam kekudusan. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, dalam seluruh aspek hidup kita. Dalam rumah tangga, jaga kekudusan dalam keluarga kita. Dalam kehidupan suami istri, sadari bahwa pasangan kita itu adalah anugerah yang terbaik yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kelemahan pasti ada namanya pribadi. Tapi bagaimana di dalam kita memiliki penerimaan akan kekurangan satu dengan yang lainnya, itu menjadi satu potensi untuk kita membangun satu kebersamaan dengan pasangan kita menuju pada panggilan yang sudah Tuhan anugerahkan, Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Yakini dan sadari bahwa pasangan kita itu adalah anugerah yang terbaik yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita untuk kita membimbing berjalan bersama-sama di dalam kehendak dan rencana. Mengucap syukur dengan pasangan kita, suami yang Tuhan anugerahkan, istri yang Tuhan anugerahkan atas hidup kita di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Jaga kekudusan di dalam pernikahan kita. Jaga pernikahan kita di dalam kekudusan Tuhan. Jangan pernah untuk mengambil satu keputusan untuk kita mau keluar pandangan kita dari pasangan kita, istri kita, suami kita memandang yang lain. Yakini dan sadari bahwa pasangan istri kita, suami kita adalah pribadi yang terindah yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kelemahan kekurangan itu pasti ada karena namanya pribadi. Tidak ada pribadi yang sempurna. Syukuri di hadapan Tuhan.
Sampai bersyukur pripun, pripun boleh oleh niku engine pakai dancer, biar dancer, nonton dancer, dalu dancer. Ya. Kok besok gimana kalian itu kalau sing mandi. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan dari kita kan dari pagi siang sore di rumah. Bagaimana perjuangan untuk mengurus anak-anak yang Tuhan percayakan, mempersiapkan kebutuhan keluarga berbeda mungkin dengan orang-orang yang bekerja. Karena dunianya berbeda. Kok wani? Wani di kerjaan, tapi kalau di rumah pasti juga. Jadi Bapak bisa dikasih Tuhan. Untuk menerima pasangan kita, itu adalah kado berkat terindah yang Tuhan anugerahkan. Jaga kekudusan dalam rumah tangga kita. Bapak-bapak, ibu, jaga kekudusan dalam keluarga dan rumah tangga kita. Jangan sampai hati kita terbesit ada pria atau ada wanita lain. Sekalipun mungkin dimulai dari WhatsApp yang salah diri, tapi jangan ditanggapi. Ya, saya itu kalau ada WhatsApp kadang yang belum saya kenal, hampir tidak saya tanggapi. Karena kadang dari WhatsApp yang salah kirim itu bisa menjadi salah. Dan mari kita berpikir bersama bahwa Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan. Dalam seluruh aspek hidup kita, Allah mengendaki kita hidup dalam kekudusan. Dikuduskan secara terus-menerus. Sampai kapan, Pak? Sampai kita dipanggil Tuhan. Kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Pegang teguh. Jaga hati, pikiran, perasaan, tindakan untuk kita komitmen hidup dalam kekudusan. Kadus artinya murni, suci, tidak tercampur. Sekalipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang belum percaya kepada Tuhan, tapi kita bisa menampilkan hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan berfirman, Tuhan tidak memberikan perintah, jadilah garam, jadilah terang, tidak. Tetapi Tuhan memberikan perintah, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Begitupun juga hidup dalam kekudusan. Allah tidak meminta kita, ayo hiduplah kudus, tidak. Tetapi kekudusan itu menjadi satu nilai inti dalam hidup kita. Ketika kita diselamatkan, kita menyadari identitas sebagai orang-orang kudus, biarlah identitas kita akan mewarnai dalam proses perjalanan hidup kita. Mari kita menjaga hati, pikiran, perasaan, tindakan untuk kita tetap berpegang teguh hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lanjut Mas. Masih di ayat 1, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Yang kedua, tujuan Allah dalam hidup kita, Allah mau supaya kita hidup di dalam Yesus. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, secara otomatis kita hidup di dalam Yesus. Bukan kita akan menuju kepada Yesus, tetapi kita sudah hidup di dalam Kristus. Bagaimana nilai-nilai kasih yang Allah perintahkan dalam hidup kita itu menghidupi di dalam setiap hidup kita. Setiap kita menyadari kalau kita hidup di dalam Kristus dan hidup kita harus tertuju kepada Kristus. Orientasi hidup kita adalah Yesus. Ketika kita bekerja, bagaimana pekerjaan yang kita lakukan tujuannya untuk memuliakan Tuhan.
Dimanapun Tuhan kita tempatkan, kapanpun, biarlah orientasi kita untuk memuliakan Tuhan. Teman-teman PKMP yang mungkin masih studi, milikilah satu orientasi bahwa Yesus menjadi tujuan dalam hidupku. Studi yang Tuhan percayakan melalui orang tua, saya mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan bukan hanya ketika kita melayani di gereja, tetapi seluruh aspek hidup kita, dari kita bangun pagi sampai kita tidur malam, biarlah semua hal yang kita lakukan, orientasi tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita tidak ada menjadi besar kita menerima? Tujuan itu namun tunggal kangge kamulyanipun Gusti. Dimanapun Tuhan tempatkan, dalam situasi apapun Allah mengendaki, saat kita dalam sukacita biarlah hidup kita untuk terus memuliakan Tuhan. Saat kita sedang dalam banyak pergumulan, banyak permasalahan, biarlah hidup kita tetap untuk bersandar, berserah dan memuliakan Tuhan. Karena itulah tujuan Tuhan memanggil kita, supaya melalui hidup kita memuliakan Tuhan. Yesus menjadi orientasi, Yesus menjadi tujuan dalam hidup kita. Mari kita menggumuli bagaimana keluarga kita. Kita bersama-sama menggumuli bahwa keluarga harus kita bawa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan percayakan, biarlah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Studi yang Tuhan percayakan. Kalau Yesus menjadi orientasi tujuan dalam hidup kita, ketika kita mau berbuat dosa, pasti dalam hati kita akan ada satu gejolak. Dan Allah mengatakan, hidup kita tertuju, terarah kepada Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dan itu harus menjadi nilai hidup kita dan menggerakkan hidup kita. Yesus menjadi tujuan dalam hidup kita. Dan ini adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Bahwa kita tidak semua sekalipun mungkin melayani di Allah, tapi kalau hatinya tidak tertuju kepada Yesus, berarti dia sedang tidak melayani. Sekalipun melayani di awal gereja, tapi kalau hati dan tujuannya tidak tertuju kepada Kristus, berarti dia tidak sedang melayani. Jadikan Yesus menjadi tujuan dalam hidup kita. Sekalipun mungkin apa yang kita lakukan tidak dengan orang, tapi Tuhan mengamati hidup kita dari hasil akhir. Bapak Ibu sekalian Tuhan, jadikan Yesus menjadi tujuan dalam hidup kita. Lanjut Mas. Bapak Ibu sekalian Tuhan, mari kita akan baca bersama-sama. Ada satu tulisan yang besar. Maka kita lakukan 1, 2, 3. Bila Allah menjadi pusat kehidupan, berarti kita sedang menyembah kepada Tuhan. Tapi kalau yang ada dalam hidup kita bukan Tuhan, berarti kita sedang mengalami yang namanya kekhawatiran dalam hidup. Sepele, tapi ini bernilai luar biasa. Jadikan Yesus menjadi tujuan dalam hidup kita. Ketika kita sedang berpusat kepada Kristus, berarti kita sedang menyembah kepada Dia. Tapi kalau Kristus tidak menjadi pusat dalam hidup kita, Iqbal menyatakan bukan hanya sekedar kita tidak menyembah, tapi kita sedang hidup di dalam satu kekhawatiran dan sebuah ketakutan yang besar.
Karena manusia yang paling sia-sia adalah manusia yang tidak punya tujuan hidup. Jadikan Yesus sebagai pusat dalam hidup kita. Dalam hidup pelayanan, pekerjaan, keluarga, jadikan Yesus. Allah punya tujuan dalam hidup kita, supaya kita hidup dalam kekudusan. Yang kedua, Bapak Ibu, supaya kita hidup di dalam Yesus. Yang ketiga, ayat yang kedua, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kamu. Allah punya tujuan hidup dalam hidup kita. Yang pertama, supaya kita hidup dalam kekudusan. Yang kedua, supaya kita hidup di dalam Kristus. Yang ketiga, kita hidup di dalam anugerah. Ada kasih karunia dan damai sejahtera. Ada kita hidup di dalam anugerah kepada dikasih Tuhan. Allah menyediakan kasih karunia dan damai sejahtera. Allah menyediakan kasih karunia. Kasih karunia itu maksudnya ada belas kasihan, ada rahmat, ada kasih karunia, mendapat penilaian yang baik, penyataan istimewa akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Berarti kita tidak sendiri. Ada Allah yang menyertai hidup kita. Ada kasih karunia Allah yang menyertai hidup kita. Ada Allah yang membuat hidup kita baik. Ada Allah yang mengamati setiap hidup kita. Kapanpun, dimanapun Allah mengamati setiap kehidupan kita. Sekalipun orang lain tidak tahu. Saat kita sedang dalam pergumulan, Allah tahu. Saat kita sedang dalam penderitaan, Allah tahu. Saat kita mengalami ujian yang bertubi-tubi, Allah tahu. Dan Allah hadir di dalam hidup kita. Itu adalah kasih karunia. Syekh rahmat. Padahal yang bosan kami, Syekh rahmat lantan termurah. Kasih karunia, mendapatkan anugerah, rahmat, penilaian yang baik, penyataan yang baik dari Tuhan. Sekalipun kita sedang dalam satu pergumulan, tetapi Allah hadir dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi masalah seringkali kita tidak mau berharap dan melihat hal yang baik dari Tuhan. Karena kekhawatiran, kecemasan yang menguasai hidup kita, sehingga seolah-olah kita merasa bahwa Tuhan tidak menolong. Karena kekhawatiran dan ketakutan kita seringkali yang membuat kekuatan kita seolah-olah lemah. Kekuatan kita seolah-olah terlepas dari hidup kita. Sehingga seringkali seolah-olah kita tidak berdaya. Tuhan, aku tidak mampu. Padahal Tuhan senantiasa hadir menyatakan kasih karunia dalam hidup kita. Yang terpenting adalah iman keberserahan kita kepada Tuhan. Bukan berapa besar rasa khawatir yang kita punya dan ketakutan, tetapi seberapa besar penyerahan kita kepada Tuhan. Itu yang salah menyembah dari hidup kita. Tapi seringkali yang banget dalam perjalanan hidup kita lebih mudah dikuasai rasa khawatir dan ketakutan. Ibu-ibu yang banget itu suatu saat mungkin diperhadapkan ningali teng gendong kok wasipun kandung setunggal gelas. Biji kedah nyatakan kangge samu kangge lari-lari. Aku sendiri. Dan sesuk perusahaan bocah-bocah ini get berhasil untuk saya tak belas. Kita itu terus menjual.
Apakah kita masuk ke dalam kamar menangis bersimpuh di kaki Tuhan, Tuhan, tolong aku. Atau yang aku kita nyeblak siki watanan jumbo aku ditulung itu aku kudu nyawani ponan aku cek berasku yang saya ditilai ya tilu kok sebetulnya bapaknya bocah-bocah belajar apa saja. Bapak Ibu pilih nyeblak di watanan, nabrak di watanan kalau masuk kamar bersimpuh di kaki Tuhan menangis. Tuhan Senyum selamat tak cukup. Masih bersama orang pengen lari-lari kita sekolah. Nyun kami tak cukup. Nanti tidak dapat Tuhan. Pilih kopi. Begitu. Bersulit. Ini realita dalam kehidupan kita. Allah punya tujuan dalam hidup kita, kasih karunia dan damai sejahtera. Seramani memberi luber mengenai kesal kita. Namun iman dan pengantar kita yang asing dan dosakan kita menikot cuma seolah-olah Tuhan tidak mau tahu atas hidup kita, sehingga kita lebih mengambil keputusan untuk melakukan apa yang kita mau, bukan apa yang mau menjadi kehendak Tuhan. Yang kau Allah nyatakan dalam hidup kita, kita mau belajar untuk berserah. Tuhan pun sudah berjanji. Ketika kita percaya kita sebagai anak-anak, Tuhan berjanji. Apa yang menjadi kebutuhan kita pasti Tuhan penuhi. Yang menjadi kebutuhan kita pasti Tuhan cukupi. Tapi kalau yang menjadi keinginan kita, pasti Tuhan belum tentu akan cukup. Itu prinsip Bapak Ibu. Kalau itu menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti akan cukupi dengan caranya yang ajaib. Kalau itu menjadi kebutuhan kita, pasti Tuhan akan cukupi dengan cara Tuhan yang ajaib. Di luar apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rencanakan. Karena apa? Ada kasih karunia Allah. Bahkan di tengah-tengah pergumulan pun kita harus masih tetap kuat. Karena apa? Ada damai sejahtera. Rahmat sempurna hari itu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita. Dan itulah yang Allah terjadi sebagai hidup kita sebagai orang percaya. Kita hidup di dalam anugerah. Apapun kehidupan kita, Allah tahu. Apa yang menjadi pergumulan kita, Allah tahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah menyelidiki sampai ke dalam isi hati. Lanjut Mas. Bapak kita wafat. 1, 2, 3. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah takut. Ada Tuhan yang bukan hanya menyertai, tapi senantiasa mengamati setiap hidup. Supaya ketika kita bisa berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata, "Hei dua hambaku yang baik dan masuklah dalam kebahagiaan Tuhan." Tujuan Allah atas hidup kita, kita hidup dalam kekudusan, kita hidup di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita hidup dalam kasih dan anugerah. Apapun yang terjadi, berserah di dalam kasih dan anugerah. Yakinlah pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Dan Allah akan membuat satu keindahan, mujizat apa yang tidak kita pikirkan itu disediakan. Bapak Ibu, saya pernah mengalami bukan pernah, sering mengalami kadang dalam pelayanan. Satu waktu seperti tadi kami tidak ada berkat juga sedang sedikit.
Uang sudah lebih. Tapi kami masih punya bumbu dapur lengkap. Nah, pernah bertanya, nak, Mas, kamu nanti pengen dimasaki apa? Wih, aku lama gak masak sop, aku nanti dimasaki sop ya. Padahal uang gak ada. Berat juga lepas. Yo, nanti berdoa bareng-bareng. Bapak itu yang dikasih Tuhan. Tidak selang berapa lama, tidak ada 1 jam. Ada tetangga yang lewat. Banyak ngapunten repot boten. Kula niki ajeng jabong. Ayam ini kuwi kecemplung sumur. Bapak orang bapak masak atau bapak ayam keluarga. Kalau itu cara Tuhan memberkati itu ajarin dan unik. Dan itu disediakan bagi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita teruslah berserah kepada Tuhan. Karena ada kasih karunia dan anugerah. Teruslah bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Allah punya tujuan atas hidup kita. Kita hidup dalam kekudusan. Kita hidup di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita hidup di dalam anugerah. Lanjut, Mas. Teruslah bertumbuh, jadilah berkat di mana Tuhan tempatkan. Semoga kita sambut bertumbuh. Bapa di dalam surga, syukur hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk kasih anugerah berkat kemurahan Tuhan. Kami diingatkan ada satu panggilan yang ajaib yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami, supaya kami hidup dalam kekudusan, supaya kami hidup di dalam Tuhan, menjadikan Kristus menjadi tujuan dalam hidup kami. Allah mengendaki supaya kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan memperlengkapi kami, Tuhan memberkati kami dengan kasih karunia dan anugerah yang memampukan kami untuk kami tetap terus bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Iman kami semakin kuat, iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Iman mengandalkan Allah, saged tuwuhan rembaka golong pilih wonten ngarsa patuko. Matur suwun Gusti. Sedaya atur panuwun ugi pasambat namung kalenjaan dan arsa patuko Gusti kawula Yesus Kristus. Juru wilujeng kalian dados tuing sumber pitulungan kamu-kamu tetunggal. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi, maka tetap berdoa juga Gusti. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita akan merespon firman Tuhan ini dengan satu pujian. Kasih setiamu yang berkati.
doa berkat akan sama-sama. Bapak Ibu dan kita masih dalam berdoa mengucap syukur atas pimpinan penyertaan dan ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh, pencipta langit dan bumi, Allah sumber berkat dan murni yang di dalam setiap hidup kami. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur atas kasih anugerah berkat pimpinan penyertaan Tuhan dalam rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhir. Kami mengucap syukur untuk saudara kasih kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan pimpin, menolong dan memberkati senantiasa. Juga kami semua yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan pimpin, menolong dan memberkati di dalam setiap hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan pulang kembali ke rumah kita masing-masing dengan berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus senantiasa dilimpahkan dalam hidup kita dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Diberkatilah dalam keluarga dan rumah tangga kita. Diberkatilah dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita lakukan dengan penuh kerelaan dan sukacita. Diberkatilah di dalam setiap usaha dan pekerjaan kita. Diberkatilah di dalam setiap kesehatan, rencana, cita-cita kita ke depan dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam Amin.